pasti kenalin aku juga. Dan kalian pasti kemarin udah tahu dong kita habis membahas ruang podcast ini dan membuka ruang podcast ini. Kali ini aku nggak ada partner nih buat jadi host, tapi aku punya partner yaitu bintang tamu yang spesial hari ini dan yang pasti berguna banget buat dibahas kali ini. Langsung kita sambut aja ya. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu mungkin ke teman-teman? Oke, perkenalkan nama saya Firza, dulu alumni SMP 3 Nganjuk. Nah, alumni tahun berapa nih Kak? Tahun 2008, ya benar. Duh, saya baru lahir itu. Nah, Kak Mirza ini dengar-dengar udah sukses banget nih ya. Nah, Kak Mirza sekarang tuh kesibukannya apa sih? Oke, nah kalau sukses banget itu tergantung definisi kita ya. Kalau menurutku selama kita bisa mengabdi, itu menurutku juga bisa dikatakan sukses. Kalau kesibukan sekarang sih, alhamdulillah saya sekarang punya sekolahan di Sawahan, itu namanya SMK Dr. Wahidin. Selain itu ada 5 lembaga lain, kita punya Madim, punya TPI, punya Ponpes, punya panti asuhan di sana. Dan sekolah itu memang untuk membantu teman-teman yang di Sawahan yang ingin mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Selain itu aku punya bisnis juga di depannya sampingnya STKP PGRI Nganjuk. Aku punya apotek Fitra Kauman, punya Ninja Express di Nganjuk yang di Dirmojoyo, dan ada beberapa unit bisnis lain. Ini cerita menarik ya. Jadi salah satu pengalaman hidup yang tak terlupakan tuh di SMP 3 Nganjuk. Setelah itu SMA ya nggak terlalu banyak kenangan, tapi kalau di SMP 3 Nganjuk itu banyak kenangan. Spesial karena dulu pertama kali ketemu pacar di sini. Iya. Ya kan, mungkin Mbak Putri paham ya, pacar saya namanya Citra dulu ya. Yang sering dulu pacaran, terus putus, terus pacaran lagi. Saya pacarannya 2 kali di sini di SMP 3 Nganjuk. Selain itu banyak kegiatan. Dulu juga ikut pramuka, OSIS juga ikut gitu. Sampai saya ingat tuh dipaksa jadi pengerek bendera itu. Terus waktu itu saya masih ingat waktu ngerek bendera perutnya mulus. Wah, itu kacau banget ini. Banyak kenangan pokoknya di SMP 3 Nganjuk itu. Terutama sama teman-teman yang terus di belakang GPS. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Itu jangan sampai dibubarkan ya, tempat membolos paling asik. Dapat bocoran tempat dari Mas Mirza. Nah, dengan Mas Mirza dulu waktu udah 11 tahun ya dari alumni. Yap. Mas Mirza waktu datang ke sini tadi itu perbedaan bangunan SMP 3 Nganjuk sama suasananya itu apa aja? Kalau bangunan pasti ya, kalau dari tahun ke tahun pasti namanya alumni akan melihat sekolahnya yang dulu jauh lebih bagus secara fisik. Tapi kalau secara suasana sama aja. Kalau menurutku suasananya SMP 3 Nganjuk ya kayak gini, murid-muridnya juga kayak gitu asik-asik. Kasarannya kita nganggapnya free spirit lah ya, dibandingkan yang katanya dulu SMP favorit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau menurutku sekolah favorit itu nggak ada. Jadi yang penting itu di SMP 3 Nganjuk kita bisa menikmati momen pacaran, ya kan, momen belajar, ya kan, momen banyak kegiatan, ya. Jadi suasananya hampir sama aja. Aku lihat kemarin juga beberapa kali ya, yang pacaran juga masih ada ya ternyata. Banyak sekarang, bro. Bagus. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang SMP Negeri 3 Nganjuk. Sekarang aku mau tanya sedikit tentang kehidupannya Mas Mirza sekarang. Boleh, silakan. Nah, kemarin kan aku sempat ngecek Instagramnya Mas Mirza. Kepo ini. Yang tahu informasi. Oke. Itu saya lihat katanya Mas Mirza itu S2-nya di London ya Mas? S2 aku di UK. Dulu itu aku dapat beasiswa namanya Chevening. Chevening itu beasiswa bergengsi dari pemerintah Inggris. Di Indonesia itu setahunnya yang diterima hanya 60 orang. Dan di Nganjuk itu kayaknya saya satu-satunya yang diterima di beasiswa itu. Tepatnya di Warwick University, ambil MSc Innovation and Entrepreneurship di situ.
Nah, kan itu beasiswa di luar negeri rasanya nggak gampang ya untuk mendapatkan sebuah beasiswa gitu, apalagi di luar negeri. Itu perjuangannya Mas Mirza untuk dapat beasiswa itu gimana? Oke, ini menarik. Kalau pribadi, aku tuh tidak pernah merasa berjuang. Berjuang itu menurutku ada namanya proses pengorbanan. Kecuali kalau kita menikmati proses, kita tidak merasa berjuang. Ya asik-asik aja, ternyata dapat kayak gitu. Kalau kita suka dengan sesuatu kan pasti kayak gitu. Misalkan kita main HP lah, kita main HP kayak Mobile Legends atau Free Fire atau apa, kita pasti akan lupa dengan waktu. Maka dari itu aku tidak merasa berjuang. Aku dulu itu bahasa Inggris nggak pintar banget. Lebih tepatnya goblok sih. Bukan bodoh lagi, udah parameternya goblok gitu. Nah, walaupun dulu aku masuk English Club, sekarang masih ada ya English Club itu. Itu karena motivasi saya bukan untuk belajar bahasa Inggris, karena pacar saya di situ. Jadi aku masuk English Club, tapi tetap aja tidak bisa bahasa Inggris. SMA juga nggak pintar, terus kuliah juga nggak pintar. Dulu hampir gagal wisuda karena bahasa Inggris TOEFL itu tes nggak pernah lolos. Akhirnya pengen ke luar negeri itu alasannya gini nih. Dulu itu dikasih tahu salah satu teman bahwa kamu kalau mau bisnisnya gede, itu kamu perlu S2 luar negeri. Nah waktu itu aku nggak berpikir panjang karena temanku ini salah satu direktur lah ya di perusahaan multinational company. Terus waktu itu saya persiapan tuh untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke kampung Inggris 1,5 tahun. Meninggalkan semua bisnis, cuma ada tabungan. Ya udah ke kampung Inggris, jadi kayak belajar 1,5 tahun. Bahkan kuliahku di Inggris itu kan 1 tahun. Jadi les bahasa Inggrisnya jauh lebih lama dibandingkan kuliah di Inggrisnya. Gitu. Jadi saking nggak bisanya bahasa Inggris. Jadi problemnya di bahasa Inggris tadi ya? Ya itu problem semua masyarakat SMP 3 kan kayaknya di bahasa Inggris ya. Dan tadi kan saya juga dikasih tahu kalau Mas Mirza ini tadi mempunyai yayasan di sekolah. Nah itu awal mula bisa kepikiran bikin itu. Sebenarnya itu efek pandemi ya. Kalau yang apotek, ekspedisi lain-lain, dulu kan aku khususnya di Surabaya. Pandemi kolaps semua kan. Yeah. Akhirnya ke Nganjuk. Ke Nganjuk itu karena memang tidak punya opsi untuk kasarannya. Ya udahlah kita ke Nganjuk, living cost-nya lebih murah. Ke Nganjuk aku lihat-lihat ternyata di Nganjuk itu kalau di bisnis itu kita melihat namanya supply and demand, permintaan pasar dan kebutuhan. Dari situ ada gap. Akhirnya aku bikin namanya apotek di situ karena memang orang-orang masih butuh di situ. Ekspedisi pun juga butuh, bahkan sekolah pun. Sekolah ini sebenarnya bukan aku yang inisiasi untuk bikin ya, itu punyanya keluarga, punyanya bapakku. Tahun 2011 kita berdiri, aku bantu. Muridnya mulai 11 orang sampai sekarang itu 230 orang. Gitu. Jadi sekarang SMK yayasanku itu sistem pembelajarannya adalah project based learning. Itu yang aku copy dari kuliahku di S2. Jadi itu kayak semi kurikulum Inggris lah di sana itu. Walaupun di desa kurikulumnya Inggris. Keren ya. Iya, lumayan lah. Terus Instagramnya Mas Mirza juga, Mas Mirza sering jadi motivator di beberapa sekolah ya? Ya lumayan sering lah, tidak hanya di sekolah, di universitas. Terkadang kalau kami cek, kita kan beberapa kali masuk koran online, koran cetak gitu kan. Karena gini sih, ketika kita jadi orang Nganjuk, kita kan nggak bersaing. Kalau kita di kota sudah banyak orang pintar. Kalau di Nganjuk itu belum banyak orang yang di spotlight. Nah, jadi kalau misalkan kita menjadi orang daerah pintar, media itu banyak yang berbondong-bondong untuk mencari informasi. Kamu pasti tahu lah kayak gini cerita, anak tukang beca kuliah luar negeri, ya kan? Tidak ada di kota itu anak tukang beca kuliah luar negeri, adanya di daerah. Anak ini kuliah di Inggris. Nah, media itu makanya aku sering masuk dan menjadi motivator karena memang kita butuh lokal champion lebih banyak. Tuh. Dan di Instagram Mas Mirza kan dilihat Mas Mirza udah berkeluarga, terus istrinya juga sudah S2 ya Mas? Iya. Nah, menurut pandangannya Mas Mirza ini, kalau perempuan tuh sebenarnya gimana sih kalau S2 itu kayak apakah
tidak boleh atau gimana kan banyak perspektif yang kurang enak gitu loh. Iya, karena di Indonesia itu masih punya pandangan patriarkis ya kalau menurutku ya. Itu bukan salah, tapi karena beberapa perempuan tidak bisa memilih sistem keluarganya mereka. Harusnya mereka bisa memilih. Nah waktu itu memang kalau aku pribadi, aku itu punya kecenderungan punya pasangan yang lebih pintar dibandingkan saya. Karena kalau misalkan lebih nggak pintar, topik diskusinya kurang asik gitu. Jadi mantan-mantan saya dulu pintar-pintar juga. Jadi saya punya kecenderungan kayak gitu. Jadi ketika kuliah, istri saya juga lulusan Inggris di London, di UCL, ambil Women's Health karena bidang. Terus waktu itu, jadi aku ke Inggris itu kan nikah tahun 2017, pulang 2018. Kembali lagi ke Inggris tahun 2021, baru September kemarin September 2022. Itu 1 tahun kita sudah punya baby. Aku juga punya bisnis di Nganjuk, aku tinggal. Jadi aku di sana jadi bapak rumah tangga. Ngurusin popok, ngurusin toilet training, main, masak, bisa masak semuanya udah sekarang. Demi istri ya. Demi istri yang lebih pintar. Keren banget jalannya Mas Reza ini. Nanti istri saya yang kerja, saya di rumah aja. Jangan makan di kerja di rumah dan bisnis banyak ya Mas ya. Iya, pokoknya istri saya yang kerja aja. Terima kasih istri saya. Nah, Mas Mirza pas nggak muda ya dari yang dulu SMP-nya di Nganjuk, yang Nganjuk kan termasuk kota kecil yang nggak banyak orang tahu. Sekarang dengan udah sukses, udah bisnis sana sini, terus udah punya banyak yayasan, sekolah gitu kan. Itu bisa ceritain prosesnya dulu. Oke, sebenarnya gini sih, kelemahan orang di daerah itu bukan dari intelektual. Enggak, kita itu secara intelektual jauh lebih pintar dibandingkan orang-orang di kota. Kenapa? Karena kita masalahnya banyak. Kalau di kota, menurut pandanganku, teman-teman di kota ini kan masalahnya tidak kompleks. Masalahnya sudah disetting oleh sekolahan, nanti kamu proyeknya gini, proyeknya itu gitu. Tapi kalau di SMP 3, kamu itu pasti punya masalah keluarga, teman, tetangga, guru yang galak juga ya. Aduh. Itu bagus kalau bagus. Itu yang membuat karakter kita itu kuat, strong gitu. Cuman kadang kita karena di desa kita nggak punya confidence levelnya tinggi. Padahal kita sudah punya pengalaman hidup jauh lebih tinggi. Teman-teman di SMP 3 itu, aku juga punya banyak teman-teman SMP 3 itu, ada yang keluarga yang broken home, ada yang keluarganya ternyata dulunya dia ditinggal orang tuanya, nggak tahu bapak ibunya di mana gitu. Saya sukses jadi pengusaha. Kenapa dia bisa sukses? Karena pengalaman hidupnya berat. Itu seperti motifnya itu. Nah, manusia yang belum pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Kisahnya Bu Putri. Iya, gitu. Jadi itu benar itu, benar. Memang kayak gitu. Akhirnya, karena kita di daerah, aku menyadari kita itu punya strength yang kuat. Nah, jangan melihat kelemahan kita. Kelemahan kita itu pasti akan menjadi kelemahan. Ya udah, kita fokus pada kemampuan kita. Nah, kemampuan kita itu pada pengalaman hidup. Jadi, ketika aku punya pengalaman hidup tinggi, terus aku kuliah S1, dulu itu aku tidak fokus kuliah. Aku fokus bikin bisnis sama temanku yang bikin misi juga. Terus habis itu kita bikin bisnis, jadi makelar nasi bungkus untuk ospek-ospek lain-lain itu. Karena kita punya resilience tinggi. Kalau misalkan orang kota kemungkinan tidak mau untuk melakukan hal yang sekecil itu. Untungnya 1.000 per bungkus lain-lain kayak gitu. Bikin bisnis, akhirnya selama kuliah aku bikin sampai 10 kali bisnis, jadi 10 kali gagal. Dalam proses itu, aku dulu tuh pernah sakit tipes beberapa kali, TBC paru, sampai aku nggak tahu nama penyakitnya itu kayak penyumbatan saraf di otak gitu loh. Itu penyembuhannya lama, jadi kayak usia 20-21 tahun tuh hampir stroke karena beban kerjanya tinggi, sehari tidurnya 2 jam. Itu nggak boleh gitu. Cuman karena aku merasa tidak ada beban, jadi aku hajar semua. Terus ketika kuliah, aku pun juga kayak gitu S2. Jadi aku tidak merasa berkorban. Ya udah ya, enjoy aja kayak gini.
belajar lebih gampang dibandingkan ngurus bisnis. Jadi aku ya nggak masalah belajar ya tinggal dipelajari, kalau nggak bisa tinggal diulang aja. Nah, untuk Mas Mirza kan udah melewati banyak cobaan ya dari SMP sampai sekarang. Pas kan udah jadi motivator kan, yang terus. Mungkin Mas Mirza punya motivasi buat teman-teman SMP generasi mungkin? Wah, kalau motivasi itu aku tidak terlalu percaya dengan motivasi. Aku itu tidak pernah memotivasi orang karena secara riset yang bisa memotivasi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi tidak ada motivasi yang cocok. Cari aja. Kalau pesan mungkin Pesannya itu manusia yang mengalami penderitaan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Ya intinya sih apa ya, banyak-banyak pengalaman lah. Apalagi teman-teman yang muda ini harus memahami kelemahan generasi kalian adalah resilience yang rendah. Itu tuh harus dipahami. Kalau dulu kita, aku sama Mbak Putri, kelemahannya adalah fasilitasnya yang nggak banyak. Ini fasilitasnya banyak, ada podcast, ada macam-macam. Cuman karena kebanyakan fasilitas tidak pernah susah. Iya kan? Nah, susah itu penting. Kalau menurutku, susah itu penting. Parameter susah itu juga terlalu subjektif. Jadi banyak-banyak pengalaman, banyak-banyak masalah. Kalau bisa cari masalah yang cukup besar aja, jadi challenge diri kamu sendiri gitu. Tidak harus menang dan kalah. Karena dulu aku sama Mbak Putri sering ikut lomba juga kalah semua ya kayak. Mbak Putri pernah menang, kalau saya nggak pernah menang. Nggak masalah, yang penting prosesnya. Di SMA pun aku di SMA 2 pun juga kayak gitu. Aku juga ikut lomba, nggak pernah menang. Menang itu pernah sekali ikut grup, dan itu yang jawab soal bukan aku, temenku. yang penting berani mencoba ya. Berani merangkul yang pintar. Oke, terima kasih Mas Mirza untuk podcast kali ini. Sukses atau yang tahu mau tanya beasiswa nih, mungkin boleh langsung ke IG-nya Mas Mirza ya. Nah, nanti Julian jadi gitaris gitu, ya kan? Biar dia cek nih. Nah, kalau bisa dipahami ya, mungkin kata-katanya Mas Mirza bisa dicontoh. Oke, makasih Mas Mirza, saya Oke, thank you Dinda, thank you semuanya, bye-bye.